Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Pian Aaron. Di kesempatan kali ini saya masih berkisar tentang sharing atau berbagi ilmu tentang cara kita mengatasi kebocoran di bagian konkrit semen. Nah, masalah seperti ini, dia seperti merembes air ini keluar dari sini di sebelah tandas ataupun toilet. Nah, masalah dia ada lubang-lubang di bagian nih. Nah, seperti ini. Dia simen dia tak cukup, tambal dia seperti ini ada lubang-lubang dan mengakibatkan kebocoran di sebelah bilik. Nah, keadaan seperti ini yang di bawah seperti ini. Bocor juga yang di bawah seperti ini ya, meleleh sampai diikut wire. Nah, di bagian slab ataupun konkrit di bawah itu seperti ini, hitam-hitam, basah hitam-hitam, merembes ataupun bocor, menitis. Nah, kalau di bagian siling seperti ini dan mengakibatkan siling itu boleh terjatuh sendiri karena rembesan ataupun air menitis. Nah, oke, kita boleh gunakan ini waterproofing, tapi kita gunakan yang bagian air cairan dia atau susu dia ataupun gam dia yang berwarna putih seperti susu. Ini Sikatopsil ya ini. Dan kita boleh gunakan juga ini AW1, ini seperti cairan juga, cairan untuk biasanya ini untuk tambahan perekat mosek ataupun konkrit ya. Nah, di dalam ini seperti cairan berbentuk seperti warna putih susu dan seperti gam. Caranya seperti ini. Kita masukkan cairan seperti susu itu ke dalam botol seperti ini. Botol ini kita boleh modifikasi buatan sendiri ataupun kita beli di toko ataupun di kedai hardware. Dan caranya seperti ini, kita tuangkan seperti ini di bagian celah-celah nut mosek atau tail nih. Karena di bagian ini biasanya kadang-kadang kalau sudah lama atau di dalam pemasangan itu tidak simen dia tak penuh, jadi masih ada lubang. Jadi air itu bila kita pakai dia akan meresap masuk di celah-celah bagian nut ini. Jadi untuk mengelak dia bocor terus sampai ke bawah ke konkrit dia, kita coba pakai ini, cara ini kita gunakan gam ataupun cairan yang seperti susu, tapi ini berbahan daripada getah. Biasanya ini untuk campuran waterproofing, tapi untuk kerja yang mudah atau kita tak payah hacking dulu, kita boleh gunakan cara seperti ini sebelum kita buat kerja yang lebih banyak. Jikalau tidak boleh kena hacking, tapi untuk permulaan kita boleh gunakan cara seperti ini, cara yang mudah dan juga jimat. Nah, kita boleh letakkan cairan gam ini di bagian celah-celah antara tile di bagian bilik tandas ataupun bilik mandi. Nah, biarkan dia meresap sampai ke dalam simen dia, karena kalau ini sudah kering dia akan keras seperti getah untuk menahan kebocoran. Jadi kita letakkan seperti ini di bagian nut ini dulu. Jadi ini kerja yang paling mudah atau yang paling senang dan tidak perlu memecah mosek atau tile untuk membuat waterproofing. Ini kerja yang simple dan paling senang untuk mencoba terlebih dahulu. Nah, seperti ini di bagian seperti kona-kona di bagian tepi, di celah-celah nut ini biasanya ada lubang. Bila kita tuang gam ini dia akan meresap masuk ke dalam. Nah, di bagian ini seperti ini ada lubang juga. Nah, kalau kita tuangkan gam ini dia akan meresap masuk ke dalam dan akan menutup ruang pori-pori atau lubang yang ada di dalam celah simen konkrit dia. Nah, kalau dia masih masuk ke dalam, kita terus tuang sampai dia tidak meresap lagi. Kita biarkan beberapa menit sampai setengah jam. Kalaulah dia dah tak meresap, kita boleh lap atau kita sapu dengan sepanas seperti ini. Di bagian ini biasanya ada lubang-lubang
kemungkinan dalam pemasang tuh semen dia tak cukup atau dia kurang semen, jadi masih ada lubang-lubang di bagian ini. Jadi bila kita tuang tuh seperti ini. Nah, kita tuang cairan dia akan masuk ke dalam. Nah, seperti ini dia masuk ke dalam. Jadi kalau hari-hari kita pakai air dia masuk ke dalam, dia akan jatuh ke bawah di bagian tingkat bawah. Nah, kita boleh lihat seperti ini. Ini kita boleh coba cara ini untuk mempermudah kerja ataupun menjimatkan kos. Ini adalah tahap awal untuk membuat kerja yang lebih banyak, seperti kita nak hacking atau kita nak bongkar dia punya mosaik ataupun tel untuk membuat waterproofing. Jadi kita boleh coba cara ini dulu. Cara ini mudah dan senang sekali. Kita boleh beli dia punya gam ataupun cairan gam ini di mana-mana kedai hardware dengan harga yang cukup murah. Jadi tidak perlu kita memecah tile dulu, kita coba cara ini, mungkin berhasil dan juga akan memudahkan atau menyematkan budget dan kos kita untuk membuat perbaikan tentang masalah konkret yang bocor. Oke, selepas kita letakkan gam ataupun cairan ini, kita lap bersih, kita bersihkan kalau tidak meresap lagi. Kemudian kita langkah seterusnya adalah kita tambal bagian nanti ini dengan menggunakan semen yang kita campur dengan sedikit cairan gam tadi agar lebih melekat, dan kita gunakan alat penyapu ini seperti sepan keras ya, seperti kita pakai selipa itu. Nah, kita boleh gunakan ini untuk meletakkan semen itu di bagian nih. Nah, di tepi-tepi ini kita letakkan semen yang penting. Nah, ini kita boleh gunakan sepan ini untuk menghilangkan semen, tapi sepan ini tidak maksimal ya, biasanya dia akan masih membekas warna semen itu tak boleh bersih. Jadi yang bagi kita gunakan tisu. Nah, ini yang bagus kita gunakan tisu, sebab kalau tisu ini dia tidak akan menarik atau menghilangkan semen yang sudah kita letakkan di bagian nut ini, dan hasilnya akan lebih cepat, mudah, senang dan bersih daripada kita menggunakan sepan. Nah, caranya seperti ini, kita ambil yang lebar ini, kita selepas kita tambahkan semen itu, kita boleh terus gunakan tisu ataupun kita lap dulu dengan sepan. Kemudian kalau masih tersisa semen dia di bagian mosaik itu, kita gunakan tisu seperti ini, dia akan lebih bersih, lebih cepat kita membuat kerja, jadi akan lebih bagus ataupun lebih baik hasil daripada kita gunakan sepan. Jadi kita gunakan tisu ini dengan cara kita lap tarik seperti ini, jadi semen itu dia tidak akan keluar lagi di bagian nut itu. Nah, hasilnya seperti ini kelihatan lebih bersih dan rapi. Oke, semoga video ini bermanfaat dan boleh dicoba. Semoga berhasil untuk membaiki atau mengatasi semen dak atau konkret di bagian bilik mandi yang merembes atau menitis ke bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.